أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih melanjutkan kajian tentang kubur, yaitu tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dibacakan dan dijelaskan pada kajian-kajian sebelumnya itu bisa memberikan faidah kepada kita, bahwa nanti kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Kita akan mengalami masa di mana kita akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Entah kapan, ya hanya Allah yang tahu. Maka kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, karena kita siap ataupun tidak siap pasti akan ya mengalami dan menjalani masa-masa seperti itu. Ya, mudah-mudahan pada saat Allah wafatkan kita dan memasukkan kita ke dalam liang kubur, kita sudah siap ia menjalani semuanya, yaitu mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang kita mampu nanti menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar dan nakir sebaik-baiknya, dan Allah pelihara dan jaga kita dari azab kubur, dari fitnah kubur, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan kubur yang dilanjutkan kita nanti akan selamat di hari kiamat insyaallah. Ya, mudah-mudahan ya Allah. Baik, sekarang apa yang dapat kita pelajari lagi? Ya, hadis dari Al-Bara' bin Azib, ya, tentang proses kematian manusia, apakah dia orang mukmin atau orang kafir, sampai dimasukkan ke dalam liang kubur dan kemudian mengalami beberapa peristiwa. Apakah dengan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, melihat tempat tinggalnya di neraka atau di surga dan seterusnya. Nah, apa yang dapat kita pelajari lagi dari hadis tersebut? Yaitu adalah bolehnya ya melakukan tausiah atau pemberian nasihat ketika selesai menguburkan jenazah. Ya, jadi dibolehkan, ya bahkan bisa jadi dianjurkan ya oleh ya setiap peristiwa kematian yang kemudian di dalam hal tersebut ada menguburkan seorang jenazah atau lebih, yaitu nanti ya seorang ustadz atau seorang ahli ilmu menyampaikan nasihat, menyampaikan pemberian nasihat kepada yang hadir ya di dalam penyelenggaraan penguburan tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan nasihat dan tausiah itu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang hadir. Jadi tausiah itu bertujuan untuk memberikan pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang masih hidup, agar mereka dapat mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi kematian dan sesudah kematian. Ya, jadi tujuan tausiah itu untuk mengingatkan orang-orang yang hadir, yang masih hidup di situ, ya diberikan pengajaran, ya tausiah, peringatan, ya supaya mereka dapat mempersiapkan diri, karena suatu saat mereka juga akan ya dikuburkan, ia akan diiringi ia ke pekuburan lalu dimasukkan ke salah satu daripada liang kubur tersebut. Ya,
Jadi adalah untuk memberikan pengajaran dan peringatan. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala juga sudah banyak mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, maka berikanlah teguran, maka berikanlah tausiah, karena sesungguhnya peringatan, teguran, tausiah itu tanfa'u, akan memberikan manfaat, akan memberikan faidah al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu dengan benar, yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman kaum salaf yang soleh, ya, untuk senantiasa memanfaatkan waktu-waktu tertentu, momen-momen yang tepat untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Dan proses penguburan itu adalah juga merupakan momen yang tepat, ya, supaya orang ingat kematian, supaya orang ingat bahwa mereka juga nanti akan mengalami kematian dan juga akan mengalami, yaitu dikuburkan oleh saudara-saudara mereka. Jadi peristiwa kematian dan proses penguburan itu adalah satu dari beberapa waktu dan momen yang tepat untuk menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin yang menyaksikan prosesi penguburan, ya, dengan nasihat-nasihat tentang kematian dan apa yang terjadi sesudahnya, ya, itu. Nah, itu adalah momen waktu yang sangat tepat, ya, manfaatkanlah. Makanya untuk memberikan nasihat supaya mereka ingat bahwa mereka juga bakalan mati, bahwa mereka juga nanti akan mengalami, yaitu suatu peristiwa sesudah kematian, yaitu nanti ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dan seterusnya, ya. Dan ingat, kalau seorang mukmin diberikan peringatan, diberikan nasihat, itu pasti akan bermanfaat. Karena tadi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Atau dalam ayat yang lain, inna fa'ati dzikra. Sesungguhnya yang namanya peringatan, yang namanya teguran, yang namanya nasihat itu adalah merupakan, yaitu hal yang berfaedah. Ya, dan banyak ayat-ayat yang sama dengan ayat ini. Sebab di saat itu perhatian kaum muslimin sedang tertuju kepada satu hal saja. Ya, jadi pemanfaatan momen, ya, untuk memberikan nasihat, karena saat itu perhatian kaum muslimin yang mengantarkan jenazah, yang mengantarkan saudara mereka yang telah wafat itu ke kuburan sedang tertuju kepada satu hal saja, yaitu yang namanya mati. Biasanya sesaat di waktu itu mereka akan melupakan urusan dunia mereka. Kemudian muncul rasa kekhawatiran di dalam diri mereka akan kematian yang bisa kapan saja merenggut diri mereka. Ya, mereka juga berpikir, ya, bahwa mereka juga nanti akan direnggut nyawa dan jiwa mereka itu kapan saja, ya, Allah menghendakinya. Lalu timbullah rasa takut kepada mereka akan keadaan mereka jika diletakkan di dalam liang lahat kuburan, sendirian tiada teman, dalam kegelapan, berbungkuskan kain kafan. Lagi pula nanti akan dimangsa, akan dimakan oleh ulat dan cacing tanah secara perlahan, ya. Jadi gambaran kita tuh ketika mengantarkan jenazah, apalagi menyaksikan jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, dibaringkan menghadap ke arah kiblat, lalu ganjal dengan tanah, lalu ditutup dengan papan, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, ditimbullah di situ kita rasa khawatir kita. Ya, bahwa nanti kita juga akan mengalami seperti itu. Kita akan sendirian dalam kegelapan, tidak ada hal-hal yang bisa menemani kita kecuali nanti amal soleh, ya. Dan kita juga suatu saat, ya, lama-lama akan hancur menjadi tanah, ya. Itu adalah merupakan gambaran umum mengenai orang yang dimasukkan ke dalam liang kubur. Bahkan bagi orang yang memiliki keimanan, niscaya ia akan takut terhadap kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, ya. Jadi kalau ada orang yang sudah memahami agama, sudah membaca ayat-ayat ataupun hadis-hadis, bukan hanya sekedar dia takut sendirian dalam kegelapan, bukan hanya takut nanti dimakan oleh cacing, ya oleh serangga di dalam tanah sehingga dia hancur nanti. Bukan hanya itu yang dikhawatirkan, tapi yang dikhawatirkan adalah nanti kedatangan malaikat Munkar Nakir yang akan mempertanyakan kepadanya akan perkara-perkara agamanya, ya, dengan bentakan, dengan suara teriakan yang keras, menanyakan kepada kita yang orang mati itu,
ya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa amal sehari-harianmu, dan seterusnya. Ya, ada 3 atau 5 perkara yang akan ditanya nanti oleh ya malaikat Munkar dan Nakir. Lalu dia takut tidak dapat selamat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kemudian ia akan menghadapi siksa ya atau azab kubur yang mengerikan lagi menakutkan. Nauzubillah min dzalik. Ya timbullah ya rasa takut. Gimana kalau seandainya dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir? Dia jangan mengatakan la adri misalnya, aduh saya tidak tahu misalnya. Ya, maka dengan sebab jawaban tidak tahu ya atau dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar Nakir, maka nauzubillah, bersiap dirilah untuk mendapatkan azab, untuk mendapatkan siksa di dalam kubur sampai hari kiamat. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, itulah yang dikhawatirkan oleh orang yang memiliki keimanan, ya oleh orang yang yakin nanti setelah kematian ada lagi kehidupan. Ya, kalau orang yakin dengan hari pertanggungjawaban, ya maka inilah yang mereka khawatirkan adalah mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan menyebabkan dia disiksa, diazab di dalam kubur. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita ya untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir sebaik-baiknya. Maka mukmin yang paling utama sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak dan yang paling sering mengingat kematian, lalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan keimanan dan berbagai macam amal soleh sebagaimana telah termaktub di dalam dalil. Ya, jadi nanti ada sebuah dalil yang menjelaskan bahwa orang mukmin yang paling utama, orang mukmin yang paling cerdas sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang paling mempersiapkan dirinya ya untuk menghadapi waktu sesudah kematian itu. Maka itulah orang yang paling utama, orang mukmin yang paling cerdas. Nah, biasanya mereka itu karena belajar agama, karena mereka memahami agama, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang kematian, di mana di dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang adanya hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka. Maka tumbuhlah keimanan mereka dengan keyakinan yang luar biasa akan hal tersebut. Maka yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana mempersiapkan diri setelah kematian. Ya, adapun orang-orang yang disibukkan dengan dunia, mereka sibuk mencari duit, mereka sibuk mencari dunia, mencari popularitas, maka bagaimana mungkin mereka sempat mempelajari ayat-ayat Al-Quran? Maka keimanan mereka akan adanya kematian sesudah hidup ini kurang mereka persiapkan, dan bahkan mereka tidak menyiapkan kehidupan sesudah kematian ini, baik itu di alam kubur atau nanti di hari kiamat, karena mereka itu disibukkan ia dengan perkara-perkara dunia. Maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mempersiapkan diri dengan keimanan dan amal-amal soleh. Nah, dari itu ya sebagaimana telah disebutkan An Ibnu Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqan. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, aku pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki dari kalangan atau dari golongan Ansor. Maka ia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bertanya, sesudah mengucapkan salam, laki-laki Ansor itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama, yang paling afdal? Kemudian beliau menjawab, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Jadi orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling santun dalam bertutur kata, paling baik perilakunya, orang yang paling lembut dalam bicaranya, paling memperhatikan kebutuhan orang, orang yang paling dekat, akrab dengan orang dan seterusnya. Itulah orang mukmin yang paling utama, adalah orang yang paling ia memiliki akhlak yang paling baik.
Nah, gimana kita? Apakah sudah memiliki akhlak yang paling baik? Apakah kita sudah memperbaiki akhlak kita? Kita ingin menjadi orang mukmin yang paling utama, yang paling afdol, tetapi akhlak kita tidak perbaiki. Ucapan kita tajam, pedas, ya seperti silet dan seperti sambal. Ketika bicara menyakitkan orang, melukai hati orang. Ketika kita berperilaku membuat orang jengkel, membuat orang kesal. Ya, ketika kita melakukan ini, melakukan itu membuat orang khawatir dengan tingkah laku kita karena mereka takut akan kemudorotan kita. Nah, bagaimana mungkin dikatakan dia orang mukmin yang paling utama, orang mukmin yang paling afdal jika memiliki akhlak seperti itu? Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, siapakah orang mukmin yang paling utama? Yaitu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini kita ambil pertanyaan lagi dari laki-laki Ansor itu. Fa'ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas, yang paling pandai? Kemudian qala, Nabi bersabda, Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran, yaitu adalah yang paling banyak di antara mereka mengingat kematian. Jadi orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, di dalam setiap hidup mereka, setiap harinya mereka mengerjakan ini, mengerjakan itu, yang dipikirkan adalah kematian. Maka mereka terpelihara, mereka terjaga, terlindung dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka dengan mengingat kematian, inilah yang membuat mereka itu terus melakukan kebaikan-kebaikan, termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Dan juga dikatakan wa ahsunuhum lima ba'dahu istidadan, yaitu orang yang paling baik persiapannya, yaitu untuk sesudah kematian. Jadi selain daripada orang yang banyak mengingat kematian, juga adalah orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan sesudah mati, yaitu hari kiamat nanti. Ya, maka mereka ini adalah orang-orang yang aqyas. Ulaikal aqyas, mereka inilah orang-orang yang cerdas. Jadi kalau kita orang mukmin yang cerdas, banyak ingat kematian. Ketika kita mencari nafkah, ketika kita beribadah, ketika kita mengerjakan ini, mengerjakan itu dalam kehidupan saya, ingatlah kematian. Bukan kita takut mati, yang kita khawatirkan adalah pada saat kematian itu, apakah kita sudah siap atau belum? Apakah kita mati itu diakhiri dengan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Maka persiapkanlah kematian kita. Makanya dengan banyak mengingat kematian, kita akan berusaha mempersiapkan kematian kita dengan kematian yang baik, dengan kematian yang berpondasikan kepada keimanan dan amal-amal soleh. Dan bukan hanya ingat mati saja, tapi juga mempersiapkan apa yang akan kita dapat nanti sesudah kematian. Maka kita akan mendapatkan itu semua dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan semasa kita hidup di dunia ini. Maka perbanyaklah amal-amal soleh. Nah, itulah orang mukmin yang paling cerdas. Jadi orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Maka sarana dan hal-hal yang dapat mengingat kematian dan persiapannya itu perlu direalisasikan, perlu diwujudkan di dalam kehidupannya. Misalnya seperti menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, itu diantara yang dapat mengingat kita kematian adalah sakit. Menjenguk orang sakit, yang kita tahu sakit adalah merupakan salah satu sarana orang itu memperoleh kematian. Walaupun banyak juga orang tanpa sakit juga mati, apakah dengan kecelakaan atau apa. Tapi umumnya kematian banyak didapat oleh orang karena sakit. Atau menyaksikan dan menyelenggarakan penguburan jenazah. Kita menyaksikan jenazah saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Nah, dengan itu kita juga ingat mati, bahwa kita nanti juga akan terbujur kaku di situ, dingin, tidak bernafas, dan kita tidak tahu siapa yang hadir, waktu kita meninggal itu. Seperti kita saksikan jenazah di depan mata kita. Dan juga kita untuk ingat mati adalah ikut menyelenggarakan penguburan jenazah, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai nanti menguburkan jenazah.
atau juga mengantarkan jenazah ke kuburan kaum muslimin, kemudian juga menjadi kubur sesuai dengan syar'i, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga mendengar tausiah dan nasihat di saat yang tepat dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang dapat mengingatkan kita kepada kematian. Ya, semuanya itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi umat manusia, terlebih-lebih kaum muslimin khususnya. Ya, ini perlu kita. Kenapa kita dianjurkan menjenguk orang sakit? Kenapa kita disuruh menyaksikan orang mati? Kenapa kita disuruh mengurus jenazah? Kenapa kita dianjurkan untuk mengantarkan, ya, mengiringi jenazah ke kuburan? Kenapa kita kalau bisa menyaksikan orang dikuburkan? Tujuan supaya kita ingat bahwa kita juga akan mengalami hal itu. Nah, ketika kita ingat dan yakin akan mengalami itu, maka seketika itulah, ya, ambisi kita kepada kebaikan-kebaikan dalam agama itu biasanya, ya, menguat. Ya, dan keinginan kita kepada dunia itu agak meredup. Biasa begitu, seketika itu juga. Makanya perlu kita, apalagi mendengarkan nasihat-nasihat tentang kematian. Itu penting sekali. Makanya kalau mendengarkan kajian-kajian YouTube misalnya, ya, jangan hanya kita mendengarkan kajian-kajian bagaimana kita bisa supaya ekonomi kita itu meningkat, supaya rezeki kita lancar, supaya kita misalnya sehat. Bukan hanya itu, kalau bisa perbanyak juga, ya, mendengarkan kajian-kajian tentang kematian, supaya kita ini sesibuk-sibuknya kita di dalam mencari nafkah, ya, sehebat-hebatnya kita di dalam mempergunakan waktu sehat kita, ya, kita harus ingat dengan yang namanya kematian. Ya, jadi jangan hanya mendengarkan kajian-kajian tentang masalah dunia saja. Ya, dengarkanlah nasihat-nasihat tentang kematian. Ya, mudah-mudahan dengan itu, ya, kita selalu ingat mati, dan kita kalau ingat mati, maka kita akan giat dalam mengerjakan amal soleh, dan kita akan istiqomah dalam agama kita, insya Allah. Apalagi Rasulullah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk memperbanyak mengingat kematian, sebab mengingat kematian itu merupakan sarana untuk menghancurkan berbagai kelezatan dan kenikmatan dunia. Ya, jadi Rasulullah, ya, memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak ingat kematian, karena ingat mati itu, ya, akan menghancurkan, akan meredupkan, ya, berbagai macam kelezatan dan kenikmatan dunia. Akankah seseorang itu merasakan lezatnya dunia? Ya, akankah seseorang itu merasakan lezatnya makanan dan minuman jika dikala itu ia teringat akan kematian yang bisa kapan saja menghampirinya? Cobalah, kita lagi sedang makan-makan enak, tiba-tiba kita dikabarin, diinfokan bahwa si fulan, teman dekat kita, teman tersayang kita itu meninggal. Maka seketika itulah, ya, makanan yang kita makan itu, yang tadinya kita sangat berhasrat, yang tadinya kita sangat minat, seketika itu kemudian kita sudah merasa kenyang. Kita udah nggak punya, ya, minat lagi untuk menghabiskan semua makanan kita seketika itu. Ya, apalagi orang yang kita cintai dari keluarga kita dikabarkan meninggal saat itu. Maka kendati pun makanan itu enak di hadapan kita, lezat rasanya, ya, maka seketika itulah kita biasanya berkurang nafsu kita terhadap makanan tersebut. Ya, jadi itu, ya, karena seketika itu kalau kita ingat mati, ya, kita ingat mati, maka seketika itu jugalah, ya, kita akan berkurang, ya, ingin merasakan kelezatan makanan dan minuman di dunia ini. Kemudian bisakah seseorang itu akan dapat merasakan keasikan ketika bercanda dan bercengkrama dengan pasangannya? Ya, jadi ketika saat itu ia teringat akan kematian yang datang kepadanya tanpa melihat suasana. Coba, ada seorang baru menikah, sedang senang-senangnya dia dengan pasangannya, atau sedang berbulan madu misalnya, ya, terus ketika sedang asik-asik berdua, lalu dapat kabar bahwa salah satu di antara orang tua mereka ada yang meninggal, atau salah satu di antara pasangan itu ada teman dekatnya, ya, bahkan yang selama ini membantu pengurusan pernikahan mereka, didengar kabar telah meninggal misalnya, ya, karena kecelakaan atau apa. Maka seketika itulah, ya, keinginan mereka untuk berdua-duaan di dunia ini, ya, itu, ya, akan redup, ya, akan berkurang.
Ya, karena mereka ingat dengan kematian. Nah, saat itulah begitu. Ya, itu adalah merupakan fitrah kita. Kita akan ya berkurang keinginan kita, hasrat kita terhadap dunia itu kalau ingat mati. Dan seketika itu, dan saya sendiri juga sering merasakan begitu. Ya, jadi ketika sedang merasakan mendapatkan kenikmatan, tiba-tiba ada berita teman atau kerabat, ya, atau tetangga, atau ada orang yang kita kenal itu meninggal karena suatu penyakit misalnya, atau karena suatu musibah misalnya, maka secara otomatis ya kita langsung teringat dengan kematian. Dan kenikmatan yang sedang dirasakan, yang sedang dihadapi itu berkurang kenikmatan itu, dan biasanya sudah ya menghentikan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan saat itu. Itu adalah merupakan fitrah manusia. Begitupun dapatkah seorang muslim menikmati berbagai fasilitas dunia yang menyenangkan jika di saat itu ia teringat akan kematian yang dapat merenggut jiwa siapapun tanpa diduga. Ya, coba kita berada di tempat yang mewah, hotel misalnya, atau di villa, ya, sedang liburan, terus tiba-tiba teringat akan kematian, atau dikabarkan, diinfokan kepada kita, ya, orang yang kita kenal itu adalah sudah meninggal atau wafat, maka seketika itulah kita melupakan kenikmatan kita berada di hotel atau di villa tersebut. Ya, maka di waktu itulah tumbuh perasaan takut mati yang biasanya dilanjuti dengan melazimkan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian membasahi lidah dan bibir untuk berzikir, mudah mengulurkan tangan untuk berinfak dan bersedekah, ringan kaki untuk menghadiri kajian-kajian Islam dan sunnah, hati lapang dan rindu untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang soleh, bergegas meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan dosa tanpa hambatan, dan lain sebagainya. Jadi di saat itu biasanya ya tangan ringan membantu orang, kakinya ringan untuk menuju masjid untuk ibadah, atau menghadiri kajian-kajian, atau dia kangen sama teman-teman pengajian yang soleh, dan seterusnya. Begitu juga gampang bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan saat itu kalau dia sedang teringat dan terobsesi dengan kematian. Biasanya seperti itu. Terlebih lagi jika baru saja di hadapan matanya, ya apalagi ini, apabila di hadapan matanya ia melihat seseorang menghembuskan nafas terakhirnya, mendengarkan suara orang tersebut tersengal tatkala sakaratul maut menghimpitnya, merasakan tubuhnya yang kian ia dingin kaku ketika meregang nyawa, lalu denyut nadi dan detak jantung pun sudah tidak terasa lagi. Coba ya, di hadapan dia, apalagi di pangkuan dia, ia ada orang mengalami sakratul maut, dan dia merasakan dingin tubuhnya, nafasnya tersengal, dan bahkan seperti orang ngorok, kemudian perlahan hilang nafasnya, ya, kemudian kaku sebahagian badannya, ya, dan dia merasakan bagaimana ya orang itu meregang nyawa, ya, apalagi dia menyaksikan. Tentu di saat itulah dia takut dengan yang namanya kematian. Ya, seketika itu dia, setelah ia mengalami itu, biasanya dia akan menjadi orang baik. Dia akan menjadi orang yang soleh, rajin beribadah. Dia pasti akan meninggalkan kemaksiatan yang selama ini dia kerjakan. Cuma itu suatu waktu saja. Kadang-kadang orang kalau tidak diiringi dengan hidayah dari Allah, ya akan kembali lagi, malas lagi beribadah suatu saat kelak, atau rajin lagi melakukan kemaksiatan. Aliyadzubillah. Nah, makanya dengan hal ini, maka Rasulullah SAW sendiri menyuruh kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak kalau oleh kalian mengingat penghancur kelezatan-kelezatan atau kenikmatan-kenikmatan. Apa itu? Yaitu al-maut, yaitu kematian. Jadi kata Rasulullah, perbanyak oleh kalian mengingat kematian, karena kematian itulah yang akan menghancurkan, yang akan menghilangkan, yaitu kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan dunia. Ya, sebab kita kalau sudah ingat mati itu biasanya ya dengan dunia itu tidak tamak lagi. Kita tidak akan serakah lagi biasanya orang kalau ingat mati. Maka yang dipersiapkan adalah bagaimana memperbanyak amal soleh.
Ya, yang dipersiapkan adalah mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lain-lainnya, Rasulullah menyuruh kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Di antaranya adalah dengan mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit, kemudian menyaksikan penguburan dan mendengarkan tausiah, yaitu pengajaran tentang kematian. Insyaallah dengan hal itulah keinginan kita terhadap kehidupan dunia akan berkurang dan kecintaan kita kepada kehidupan akhirat itu akan meningkat insyaallah. Adapun contoh pemberian nasihat Rasulullah SAW ketika selesai menguburkan jenazah adalah sebagaimana di dalam hadis berikut. Jadi samping hadis yang dari Al-Bara' bin Azib, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang di dalam hadis-hadis tersebut Rasulullah memberikan tausiah, memberikan pengajaran kepada orang-orang yang mengantarkan jenazah, sebagaimana juga dalam hadis ini. An Aliin radhiyallahu an qala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mikhsaratun fakanasa wa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi summa qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusah illa waqad kataballahu makanahu minal jannah wan nar wa illa waqad kutibat syaqiyatun aw sa'idah. Qala faqala rajulun ya Rasulullah afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal. Faqala man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqawa fayasiru ila amali ahli syaqawa. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu amma ahlu sa'adah fayuyassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahlu syaqawa fayuyassaruna li amali ahli syaqawa. Summa qara'a a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, kami pernah mengurusi satu jenazah di kuburan Baqi al-Gharqad, yaitu Baqi maksudnya. Lalu Rasulullah SAW datang menemui kami dan beliau duduk. Maka kami pun duduk di sekitarnya. Tapi bukan duduk menempelkan pantat di pekuburan, duduk sidah, duduk jongkok ya. Nabi SAW mempunyai sebatang tongkat yang melengkung bahagian atasnya, lalu menyapukan tongkat itu ke atas tanah dan menggaris-garisnya dengan tongkat itu. Kemudian beliau bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian, tidaklah seorang jiwa yang bernapas melainkan telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surga dan neraka, atau telah ditentukan bahagia atau sengsara. Berkata Ali, bertanyalah seorang lelaki, wahai Rasulullah, tidakkah kita nanti akan pasrah atau bergantung kepada kitab catatan kita dan akan meninggalkan amal? Beliau bersabda, barang siapa yang termasuk golongan bahagia, maka ia akan mengarah kepada amalan golongan yang bahagia. Dan barang siapa yang termasuk golongan sengsara, maka ia akan mengarah kepada amalan golongan sengsara. Beliau bersabda lagi, beramalah kalian karena semuanya itu dimudahkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Adapun golongan yang bahagia, mereka akan dimudahkan untuk beramal kepada golongan bahagia. Dan adapun golongan yang sengsara, mereka akan dimudahkan untuk beramal kepada golongan sengsara. Lalu beliau membaca itu dalam surat Al-Lail, adapun orang yang memberikan hartanya, fa amma man a'ta, adapun orang yang memberikan hartanya, yaitu bersedekah atau membayar zakat, wa taqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan, akan memudahkan baginya jalan yang mudah. Maka kami akan mudahkan bagi dia jalan kepada kemudahan, yaitu kepada surga tersebut. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir atau bakhil,
wastaghna, dan merasa dirinya cukup, ya tidak membutuhkan Allah maksudnya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia juga mendustakan pahala yang terbaik, mendustakan adanya surga, maka fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ya alhamdulillah. Nah itu. Ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah memberikan tausiah, memberikan nasihat atau pengajaran ketika ya selesai dikuburkannya jenazah seorang muslim. Ya. Jadi ketika mereka di Baqi' ya selesai menguburkan jenazah, ya kemudian Rasul datang ke situ, lalu kemudian Rasulullah jongkok, kemudian beliau dengan tongkatnya yang bagian kepalanya itu melengkung, beliau menggaris-garis, dan kemudian beliau menjelaskan tentang takdir, bahwa setiap orang itu telah ditakdirkan apakah dia ahli surga atau neraka, atau sebagai orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Nah, kemudian ada seorang mengatakan, ya kalau begitu nanti kita akan bergantung kepada takdir, kepada ketetapan Allah dan tidak mau beramal. Ya, tetapi Rasul kemudian menjelaskan, ya, menerangkan bahwa kalau orang memang ditentukan sebagai orang golongan yang bahagia atau sebagai ahli surga, dia pasti akan diarahkan nanti kepada amalan-amalan ahli surga. Ya, jadi nggak mungkin ya orang ahli surga tapi amalannya ahli neraka, dia akan. Nah, mudah-mudahanlah kita termasuk orang yang diarahkan hidup kita di dunia ini kepada amalan-amalan ahli bahagia, orang yang bahagia atau ahli surga. Ya, begitu juga orang-orang yang memang mereka itu ditakdirkan sebagai ahli sengsara, orang yang sengsara atau ahli neraka, dimudahkan jalan untuk sana. Jadi walaupun di situ berdiri, katakan di hadapannya itu, atau ada 3 di sisinya itu, ada 10 orang ulama yang benar, yang sahih, tapi kalau orang yang di situ misalnya memang merupakan ahli syaqawah, orang yang sengsara atau ahli neraka, nggak akan bisa dipengaruhi. Ya, nggak akan bisa berjalan di atas jalan yang benar. Ya, karena orang itu tetap dimudahkan jalan untuk menuju neraka. Ya, dia lebih suka kepada perbuatan syirik, dia lebih suka kepada perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi, dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian Rasul mengatakan lagi, nah sekarang beramalah kalian. Ya, kerjakanlah. Ya, apa-apa yang memang kalian ingin kerjakan. Karena semuanya itu dimudahkan ya kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Ya, jadi kalau kita yang termasuk ahli surga, maka beramalah kepada amalan-amalan ahli surga. Ya, mudah-mudahan dengan amalan-amalan itu kita dimudahkan jalan untuk menuju surga. Ya, tapi nauzubillah kalau seandainya kita ahli neraka, lalu kita akan beramal dengan amalan-amalan ahli neraka, dan akhirnya kita menjadi orang yang sengsara di dalam neraka. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari golongan ini. Ya, walaupun semua orang sudah tentukan ahli surga dan neraka, dan kita tidak tahu termasuk yang mana, tapi mudahkan jalan bagi kita untuk berada di atas jalan menuju kepada orang-orang yang bahagia kelak di dalam surga. Nah, kemudian Rasulullah membacakan yaitu Al-Quran surat Al-Lail ayat ke-5 sampai 10. Jadi bahwasanya dikatakan adapun orang yang atau yang suka memberi, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak, orang yang suka mengeluarkan zakat, memberikan bantuan-bantuan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, mempergunakan untuk fisabilillah dan seterusnya, dan orang ini juga bertakwa, ya memiliki keimanan yang kuat, dan ia pun membenarkan yaitu kebaikan tentang masalah surga, dia yakin itu akan kebenaran itu, maka kata Allah, aku akan mudahkan dia jalan untuk menuju kepada kemudahan itu. Jadi mudahkan untuk mendapatkan surga, dimudahkan jalan untuk menuju kebahagiaan, seperti itu. Ya, adapun orang yang kikir, yang selalu menggenggam hartanya, yang selalu menyimpan hartanya, ya, dan dia tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun, ya dia takut uangnya berkurang, padahal nanti juga dia akan tinggalkan uangnya itu, tidak akan dia bawa ke dalam kubur. Ya, kemudian dia juga merasa cukup, ya tidak pernah minta kepada Allah. Ya, dan kemudian dia mendustakan adanya kebaikan yaitu surga, dia tidak percaya itu, dia mendustakannya. Maka orang yang begini dimudahkan oleh Allah jalan menuju kepada keburukan
menuju kepada kesukaran, yaitu Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam neraka, aliyadzubillah. Nah inilah di antara wasiat, di antara nasihat, di antara pengajaran yang Rasulullah ingatkan ya kepada kaum muslimin yang hadir di dalam prosesi penguburan jenazah, dan manfaatkan ya untuk memberikan pengajaran. Ingat Rasulullah ya banyak sekali ya di dalam hadis-hadis Nabi memanfaatkan momen-momen tertentu untuk memberikan pengajaran. Nah di antaranya adalah pada saat selesai menguburkan jenazah, Rasulullah memanfaatkannya. Nah oleh karena itulah berdasarkan hadis di atas, berkata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ya, kata beliau di dalam bukunya Bahzatun Nazirin, memberi nasihat di dekat kubur setelah menguburkan jenazah itu hukumnya mustahabbah, yaitu disunahkan, karena hal itu lebih efektif di saat itu. Hal tersebut lantaran melihat orang yang mati dan mengingat kematian itu dapat melembutkan hati dan menghapuskan sifat kerasnya. Ya, jadi ya Salim bin Id Al-Hilali ia menegaskan kepada kita berdasarkan kepada hadis-hadis ya, di antara hadis yang dibacakan tadi, bahwa memberikan nasihat, tausiah di dekat kubur setelah menguburkan jenazah, meluangkan waktu sedikit setelah menguburkan jenazah dan mendoakan penghuni kubur ya, lalu memberikan nasihat atau tausiah itu hukumnya adalah mustahabbah, yaitu dicintai, disukai atau disunnahkan ya. Karena hal itu ya lebih efektif sebetulnya ya. Nah, karena di saat itu orang melihat kematian dan mengingat kematian itu dapat melembutkan hati biasanya, dan juga akan menghilangkan, menghapuskan sifat kerasnya hati. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini betul-betul memberikan faedah kepada kita. Maka tidak masalah ya jikalau kita jumpai ada beberapa peristiwa atau beberapa kejadian atau momen ya setelah selesai menguburkan jenazah, lalu ada seorang alim di situ, ada seorang guru ngaji atau ustadz di situ berdiri lalu menyampaikan tausiah, memberikan nasihat, pengajaran kepada orang-orang yang hadir saat itu untuk mengingatkan ya kematian ya, atau mengingatkan hal-hal yang penting dalam agama, khususnya dalam masalah-masalah keimanan. Ya ini adalah sesuatu yang disunahkan, dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, karena ini hukumnya mustahabah, jadi tidak sampai wajib. Adapun ya dalam hal tertentu, kalau seandainya habis dikuburkan langsung mereka berdoa untuk si mayit, kemudian bergegas pulang juga tidak menjadi masalah. Tapi bagi yang mau mengerjakan, yaitu mengambil faedah di situ dengan memberikan nasihat atau tausiah, maka itu pun tidak mengapa karena hukumnya adalah mustahabbah. Ya wallahu alam. Ya mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dijelaskan di sini. Maka kesimpulannya adalah sebagai seorang muslim, hendaklah kita jangan hanya disibukkan dengan hal-hal dunia, perkara-perkara dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia yang akan melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Maka perbanyaklah kita mengingat kematian. Perbanyaklah persiapan diri kita ya untuk menghadapi itu kehidupan sesudah kematian, yaitu dengan cara meningkatkan, menguatkan keimanan kita, dan kemudian dengan memperbanyak amal-amal soleh ya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya. Ya kemudian ya hendaklah juga kita menyiapkan ya diri kita sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Ya mudah-mudahan kematian yang kita akan rasakan nanti itu adalah kematian yang dipenuhi dengan kebaikan ya, dalam kondisi kita husnul khotimah. Ya, karena ya sebaik-baik orang mukmin, secerdas-cerdas, sepandai-pandai orang mukmin adalah orang yang banyak mengingat kematian. Ya mudah-mudahan kita selalu dalam kehidupan kita, meskipun kita disibukkan dengan dunia, jangan sampai melupakan adanya kematian. Ya jangan sampai kita lengah dengan kematian. Ya maka biasakan kita untuk selalu mengingat kematian dan Allah yang menciptakan kematian itu. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan juga buat keluarga besar saya dan kepada seluruh jamaah pengajian. Ya mudah-mudahan ia berfaedah.
dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك